Sahabat ungkap sikap Ibtu Rudiana saat malam kejadian 2016, tak tahu jika ayah Eki polisi. Baru-baru ini, teman dekat Eki di kasus Vina Cirebon kembali mengungkap fakta soal Ibtu Rudiana. Teman Eki bernama Franciscus Marbun ini mengungkap sikap Ibtu Rudiana di rumah sakit di malam kejadian 2016 silam. Franciscus Marbun mengaku mulanya tidak tahu ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Franz mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Franz menceritakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Ada yang ngomong teman-teman juga, Eki, anaknya Rudiana, kata Franz dikutip dari YouTube Diskursur.net, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Cuman saya gak tahu kalau Pak Rudiana ini polisi, sambung Franz. Franz mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Yaitu setelah Franz mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Franz baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Baru tahu waktu di kamar jenazah. Di situ, di malam itu saya baru tahu kalau bapaknya polisi, kata Franz. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Abang-abangan di warpat tuh teman-temannya polisi sudah pada datang. Katanya gitu, saya baru tahu di situ kalau polisi, katanya. Saat di rumah sakit, menurut Franz, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Franz dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Jadi kami duluan yang sampai, jadi beliau, Rudiana, sampai langsung melihat anaknya. Kami ketemunya di ruang mayat, bukan di luarnya, katanya. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Franz mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Jadi datang ke situ langsung ekspresi sedih nangis-nangis, katanya. Keluar air mata, tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya, sambung Franz. Tidak hanya itu, setelah melihat jasad Eki, Rudiana bahkan membenturkan kepalanya ke tembok kamar mayat. Namun bukan membenturkan kepala sekeras-kerasnya. Abis itu benturin kepalanya ke tembok, bukan sengaja dibenturin gitu. Mungkin kayak merasa bener gak sih meninggal, menurut saya kayak gitu, kata Franz. Setelah Rudiana datang, Franz kemudian memilih keluar dari kamar mayat. Setelah dia keluar dari kamar mayat, Franz melihat adanya Ibu Eki. Ibu Eki ini didapati sudah ada di kamar ruang perawat. Jadi kami ketemunya, Ibu Eki, di luar sini, di ruangan perawatnya itu, habis itu masuk ke dalam, katanya. Nangis-nangis dia, sampai saya pulang pun masih nangis-nangis ibunya Eki. Nangis diem, tapi suaranya keras, ungkapnya. Pengacara Rudiana kini sebut wajar bila helm Eki hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah.
Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Mantan Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya.